masuk ke sesi diskusi. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari kita semua yang hadir di sini. Yang hadir saya lihat 173 orang. Silakan Bapak Ibu, boleh lewat kolom chat, bisa juga dengan raise hand. Saya Prof. Baik, siapa? Buya, Saya Prof. Buya dulu. Ya, Ya, ya. Buya dulu. Nah, nanti baru Pak, hamba stop Allah dulu ya. Pak Hendro. Di stop dulu. Pak Hendro, Assalamualaikum Pak Hendro. Iya, Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Ini saya dulu ingat saya tetangga. Dia tetangga di Jakarta dulu. Eh, Pas Isya dia ada sama-sama salat Isya sama kita. Pas subuh, kita tanya kemana dia? Ke India. Katanya. Terbang ke India. Salat subuh masih ada, tapi zuhurnya udah terbang lagi dia ke Singapura. Nah, sering begitu. Ternyata dia seorang mekanik dari, kalau nggak salah Garuda. Ya. Nah, pesawatnya itu ya ternyata ada masalah di India, atau masalah di Singapura, atau masalah di Australia. Itu dia selalu pergi-pergi. Seorang mekaniknya itu ya, Pak Endo, ya. Iya, tuh, Pak Endo. Iya, ya Nah, betul Ustadz. pertanyaan Ya. saya, Pak Endo, apakah tidak ada misalnya satu pesawat, katakanlah ada masalah di satu tempat di India, nggak ada kerjasama dengan mekanik yang ada di bandara India itu nggak disediakan, kenapa harus terbang dari Jakarta ke India, dari Jakarta ke Singapura, maskapai yang eh, kayak Garuda lah, apa nggak ada kerjasama di tempat dia terbang itu, Pak Endo? Itu aja, Pak Endo. Ten- Ya, tentu saja ada Ustadz. Jadi airline tentu dia akan bekerja sama dengan airline yang lain Ya. atau apa namanya pusat perawatan pesawat yang Hmm. misalkan seperti GMF gitu kan. Dia akan bekerja sama sehingga tidak perlu orang harus eh, apa namanya Terbang ya. krunya dia untuk datang ke sana. Nah, ini ada satu perkembangan teknologi yang menarik sebetulnya Ustadz, tapi belum semua airline menggunakan istilahnya probe diagnostik. Jadi parameter di pesawat itu bisa dimonitor di darat oleh perusahaan tertentu dan dikirimkan dari pesawat langsung ke darat. Kemudian parameter itu dimonitor dan bisa dilihat sebetulnya. Jadi sebagai contoh misalkan, mesin saya itu beroperasinya kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dingin. Kemudian akan dilihat dia itu sebetulnya apa yang menyebabkan eh, mesin itu kadang panas, kadang dingin. Nah, itu tentu ada beberapa komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Dari situ kemudian em, pusat perawatan yang di bawah itu akan merekomendasikan sebelum pesawat itu rusak, itu akan diganti duluan. Itu istilahnya prodiagnostik. Dan itu beberapa airline sebetulnya sudah menerapkan itu. Jadi jangan menunggu sampai rusak, tapi Hmm. ada tanda akan rusak, kita akan ganti. Seperti itu, Ustaz. Oke. Jadi sudah ada perkembangannya Pak Endo ya. Ini dulu Ya, tahun 2000-an dulu tetangga saya itu. Oke, satu lagi boleh, Prof. Boleh, boleh. Sambung. Ini eh, pesawat masuk awan itu, awan agak tebal. Jadi kita naik pesawat terasa geruk-geruk, geruk-geruk. Nah, itu kan kenapa tuh? Jadi nabrak awan yang apa ya, yang punya kandungan airnya yang gede itu Pak. Itu. Jadi terasa seperti kalau kita mau naik mobil itu kayak masuk jalan berlobang itu, kerek kayak gitu. Sering gitu. ya, Kenapa tuh? itu tadi. Ya, itu tadi ada kaitannya dengan turbulensi, Ustadz. Seperti yang saya sebutkan tadi Tapi bahwa kayaknya dia bukan turbulen, tapi pesawat itu bergetar. Krrrr, gitu. Nah, pas saya tanya ya, itu kenapa dia masuk awan yang mengandung air itu, Pak. iya, ya, ada beberapa hal, Ustadz. Jadi memang pertama eh, adanya gesekan. Jadi gesekan udah kalau densitas dari air tentu saja akan lebih berat Oh, daripada angin ya. udara. Jadi Ya. tentu pengaruhnya ada. Tetapi ada juga masalah turbulensi karena alirannya itu tidak smooth di situ. Jadi akan terjadi sedikit gejolak. Jadi kalau kita perhatikan tadi di sayap itu harusnya tekanan di bawah itu lebih tinggi daripada tekanan di atas. Tapi karena adanya gangguan udara, kadang-kadang dia tekanannya tidak di bawah, kadang-kadang dia sama atau lebih rendah. Nah, itu yang akan menyebabkan juga
terbang tidak terasa smooth. Oke. Syukuran Pak Endro. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Sekarang PPT-nya kita kita stop dulu Pak Endro. PPT-nya kita stop dulu. baik, Oh, Pak Vito ya. iya, saya. Ya, Oke. maaf Ya, Ustadz. kita lanjut dengan raise hand. Ada 3 orang saya lihat di sini. Silahkan hamba Allah nih, siapa nih namanya Pak? Silahkan Pak. Samsul itu Samsul Anam tuh Profesor Pak dari Palembang itu. Samsul. Ya, Dari silakan Pak Palembang ya. Samsul ya. Ya, terima kasih Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali paparan presentasi pagi hari ini terkait dengan keselamatan penerbangan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bapak Insinyur Endro. Yang pertama, dari beberapa kali kita naik pesawat, itu ada pengalaman pada waktu landing, itu ada pesawat yang saat mendarat itu pesawatnya geger gitu ya. Tapi ada yang mulus gitu. Nah, ini tergantung pada sudut kemiringan pesawat atau kecepatan pesawat pada saat landing. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi dijelaskan secara panjang lebar tentang mesin gas turbin untuk penggerak pesawat itu. Nah, mesin gas turbin ini bukan saja untuk penggerak pesawat, tapi digunakan juga untuk penggerak pembangkit tenaga listrik. Jadi, kalau untuk pembangkit tenaga listrik, itu menggunakan alat kontrol yang disebut Sofitronic. Ya. Dia mempunyai prosesor sampai 3 redundan kan. Ada prosesor RST kan. Jadi kalau prosesor R gagal diganti dengan S atau T. Kalau dua-dua gagal masih ada yang T-nya. Nah, bagaimana dengan kontrol di pesawat terbang yang membawa manusia yang terkait dengan keselamatan daripada nyawa manusia tersebut? Yang ketiga, pada waktu kita naik haji, itu air zam-zam itu tidak boleh dimasukkan dalam koper, masuk dalam bagasi. Nah, kira-kira resiko apa yang akan terjadi kalau air zam-zam itu dimasukkan dalam bagasi? Kemudian yang keempat, tentang kebutuhan bahan bakar kan. Kebutuhan bahan bakar ini, kalau tidak salah itu ada semacam untuk keselamatan dari penerbangan. Jadi kalau misalnya kebutuhan bahan bakar, misalnya dari Jakarta ke Mekah misalnya kan, itu X ton per jam menggunakan aftur. Nah, apakah itu ada semacam reverse kelebihan untuk menanggulangi ketika pesawat itu mengalami kegagalan di udara sehingga bisa kembali ke eh, bandara yang semula itu. Itu aja ada 4 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut, silakan Insinyur Endro, ada 4 pertanyaan. Ya, insya Allah saya akan mencoba menjawab Pak Samsul. Yang tadi yang pertama mengenai landing, bergetar atau tidak smooth gitu kira-kira ya. Ya, Kadang-kadang ya, betul. suaranya jedok gitu ya. Ya, ya. Itu itu sebetulnya kita sebut sebagai vertical speed itu ya. Jadi memang itu eh, pengaruhnya banyak. Itu bisa karena angin, angin dari samping, angin dari depan, angin dari belakang atau juga karena dia em, eh, skill dari pilot itu juga juga berpengaruh karena kan dia harusnya itu vertical speed-nya rendah untuk bisa mendarat dengan mulus. Itu salah satu contohnya. Kemudian mengenai gas turbin yang juga dipakai di pembangkit listrik itu benar. Eh, Cuman untuk yang di pesawat, karena pesawat itu dia harus ringan dengan tenaga yang lebih besar, biasanya dipilih eh, material yang relatif lebih sophisticated. Jadi artinya lebih advance materialnya. Tentu saja harganya jadi jauh lebih mahal. Em, Apakah di pesawat menggunakan eh, prosesor? Iya, tentu saja.
Jadi kalau kita sekarang mesin pesawat itu menggunakan istilahnya VDEC. VDEC itu full digital eh, em, full digital E-nya lupa saya komputer. Jadi Full authority, kira-kiranya Pak Endro. ya full authority komputer itu dia zaman sekarang itu sudah menggunakan semuanya secara digital dan dia memonitor semua parameter penting di mesin dan em, dan tergantung kalau dia itu impact-nya itu hanya, kalau ingat tadi saya pernah presentasikan, kalau impact-nya itu dia minor, itu cukup dia misalkan hanya satu sensor. Tapi kalau dia itu misalkan dia impact-nya itu major atau ke atas, itu tentu dia eh, ada redundannya. Dan kita sebut sebagai VDEC itu untuk jadi di pesawat itu ada di komputer itu kita kita bedakan. Jadi apakah dia itu kita istilahkan sebagai level A atau level B atau level C atau level D. Jadi kalau misalkan levelnya itu B atau C, dalnya itu B atau C, itu dia harus dual channel. Artinya dia terdiri dari dua komputer yang masing-masing berbicara satu dengan yang lain. Kalau yang satu gagal, yang lain akan mengambil alih. Kemudian em, sensornya juga begitu dan sistem kontrol dan monitornya harus dipisah juga, terutama untuk yang level A dan level B. Itu sistem monitor dan kontrolnya tidak boleh menjadi satu eh, di satu yang apa yang kalau gagal akan gagal dua-duanya. Kemudian air zam-zam, em, kalau di mungkin di bagasi atau di kabin mungkin maksudnya Pak atau kalau kalau di bagasi karena saya naik saya umroh dan naik haji Di eh, bagasi dari Pak ya. dari umroh dan naik haji dari Jeddah sampai ke Montreal itu saya bisa membawa air zam-zam masuk ke bagasi. Tapi kalau di dalam kabin itu memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Di dalam kabin itu pernah terjadi terorisme, yaitu sesuatu yang berbahaya, yaitu bom yang bisa meledak dalam bentuk cair. Sehingga itu tidak diperbolehkan, makanya ada batasan maksimum 100 mililiter kalau tidak salah. Itu 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 ketentuan karena adanya pernah terjadi itu terorisme itu. Yang kemudian yang pertanyaan keempat kebutuhan bahan bakar. Pesawat kalau dia terbang dari A ke B itu dia harus em, dari A ke B itu dia akan em, membawa bahan bakar yang cukup kalau dia salah kalau ada kerusakan, dia harus bisa mendarat di airport C. Dan itu harus dihitung, termasuk salah satunya bahan bakar itu. Jadi bahan bakar selain misalkan kalau dari A ke B itu butuhnya 100 ton, itu dia bawa lebih dari 100 ton. Minimum yang harus dibawa itu adalah istilahnya reserve fuel. Reserve fuel itu ekuivalen dengan terbang em, kira-kira 20 menit ya, Hmm. kalau tidak salah. Reserve Ya, fuel ya. 15 menit atau 20 menit. Kira-kira seperti itu. Jadi memang makanya itu kita punya adanya flight planning. Nah, di dalam pesawat itu selain komputer yang menunjukkan jumlah sebenarnya dari bahan bakar, dia ada juga namanya FMS, Flight Management System, itu yang menghitung berapa bahan bakar yang dibakar oleh mesin. Jadi kalau sensor di sayap di dalam tangki itu dia misalkan tidak berfungsi, FMS itu atau Flight Management System itu akan menghitung kira-kira jumlah bahan bakar di dalam pesawat itu masih berapa. Jadi insya Allah aman, Pak, masalah Ya. bahan bakar. Ya. Baik, cukup Pak Sam.
Ya, terima kasih Pak Khairil, Pak Endro, terima kasih. Ya, Baik, Pak kita Ismail. lanjut. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Vivo ini. Saya tidak tahu ini, saya kira bukan nama sebenarnya. Apa yang harus dilakukan penumpang agar keselamatan penerbangan yang menjadi tanggung jawab kita menjadi baik ya? Tadi sudah dijelaskan beberapa. Barangkali silakan Pak Endro lebih dijelaskan lagi. Iya, sebagai penumpang, Pak ya. Ya, sebagai penumpang. Ya, jadi ada beberapa hal seperti misalkan tadi saya sampaikan sebagai contoh em, tidak diperbolehkan menggunakan HP pada waktu terbang karena itu bisa mengganggu komunikasi. Kemudian tidak diperbolehkan membawa power bank, itu kita harus juga ikutin karena itu bisa pesawat power bank bisa meledak. Kemudian membawa apalagi, misalkan membawa ini masalah payload. Jadi misalkan dia dilarang membawa em, bawaan yang artinya bawaan itu ada maksimum beratnya. Nah, kalau kita membawa barang terlalu berat, pesawat itu dihitung payloadnya. Jadi misalkan pesawat itu 100 ton, kemudian dia bisa membawa beban sampai misalkan 20 ton. Semuanya dihitung. Kaitannya kalau dia ternyata membawa beban yang di luar perhitungan, apa yang terjadi? Pesawat terlalu berat, dia bisa jatuh atau perhitungan bahan bakarnya jadi tidak benar. Jadi kalau pesawat itu dia misalkan dari Jakarta ke Jeddah, misalkan harusnya 120 ton, membawa penumpang dan sebagainya itu misalkan dia 200 ton, kalau dia membawa beban berat lebih tinggi, tentu dia mesin dia akan beroperasi lebih lebih besar. Artinya bahan bakar bisa tidak mencapai tujuan. Jadi kita semua itu bertanggung jawab ikut masuk di dalam faktor keselamatan penerbangan. Baik, terima kasih. Barangkali sudah cukup. Masih ada yang raise hand, saya lihat. Silakan Ibu Tina Maulida. Silakan Bu. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Endro, informasinya bagus sekali. Eh, saya menanyakan yang tadi beberapa kali Bapak menyatakan turbulensi itu sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan sampai 10% ya Pak ya. Nah, pengalaman saya naik pesawat ketika umroh itu memang sebelum terjadi turbulensi itu sudah diarahkan oleh kru pesawat ya Pak untuk memasang sabuk pengaman semua keliling semua untuk memasang. Jadi sebenarnya turbulensi itu udah bisa dideteksi ya Pak melalui radar ya. Nah, maksud Iya, saya seberapa bahayanya Pak? Karena saya pada saat itu benar-benar seperti mau pingsan, jantung saya berdebar, terus rasa takut yang sangat, terus saya eh, pokoknya sepertinya tidak bisa menguasai badan gitu. Tapi saya cerita sama anak saya itu biasa saja mah katanya karena mereka bolak-balik keluar itu karena sekolah di luar. Hampir setiap penerbangan sampai muntah anak saya itu, Pak. Jadi maksud saya seberapa pengaruhnya kita gitu karena dalam menghadapi turbulensi itu gitu. Khususnya kami para orang tua ini yang sekali-sekali umroh gitu, Pak. Bagaimana cara apa termasuk dalam kejiwaannya lah khususnya Pak ya. Bagaimana iya. supaya kami ini tidak Tuh, terlalu takut untuk naik tuh pesawat. Prof. Kayaknya bisa jawab tuh. Iya, Prof, makasih ya. izin sebentar, Prof. Ya, boleh izin, Prof. Ya, ya. Makasih. Assalamualaikum Ini ada warahmatullahi Pak wabarakatuh. Hasan Basyuri, ini dari Montreal juga, ini temannya Pak Endro ya. Ya, Teman. ya Ustadz. Kita berikan beliau kesempatan karena Prof agak apa, sambutan atau komentar. Boleh, Prof? Barangkali dijawab dulu yang Ibu Tina tadi Oh, supaya gitu ya. jangan terlupa ya. Silakan Iya, Baik. Pak Endro. iya, seberapa Iya, bahayanya Pak? Seberapa bahayanya turbulensi itu gitu. Makasih. ya. Tadi saya menunjukkan diagram. Contohnya adalah kecelakaan tahun 2024 itu em, fatal accident, artinya kecelakaan besar. Em, itu karena turbulensi itu sekitar 10%. Iya, Nah, yang pernah yang
yang serius injury karena turbulensi itu terjadi sampai 72%. Nah, turbulensi tadi itu dia ada beberapa tingkatan atau intensitas. Ada yang kecil, kecil itu kalau turbulensinya hanya sekitar em, 1 meter itu dianggap kecil karena hampir tidak kecil sekali goyangannya, jadi tidak begitu terasa. Tapi kalau dia moderat, itu dia bisa 3 sampai 6 meter. Itu air akan tumpah dia. Jadi kalau kita punya gelas di situ, air akan tumpah. Nah, kalau dia itu sampai berat atau severe condition, itu itu bisa naik turunnya pesawat itu bisa sampai 30-an meter. Itu berat itu. Orang bisa terlempar dari kursi. Betul. Nah, apakah bisa dideteksi? Ya, bisa dideteksi. Jadi ada radar untuk melihat kira-kira di daerah itu ada turbulensi atau tidak. Dan biasanya pilot akan menghindar daerah itu. Dia akan muter sedikit. Tetapi ada satu hal yang saya tadi juga menyebutkan, ada namanya clean, em, istilahnya itu clean turbulence atau jet jet stream. Itu sulit dideteksi itu. Jadi cara mendeteksinya tidak bisa menggunakan radar biasa. Biasanya kalau tidak keliru, saya bukan bagian avionik, tapi kalau tidak keliru itu menggunakan LDR atau sensor berbasis infrared, berbasis laser. Jadi bisa deteksi, ya. Tapi kita sebagai penumpang tetap harus aktif untuk jangan sampai kecelakaan itu mengenai kita. Baik, terima kasih. Barangkali sudah cukup, Ibu Tina ya. Ya, Pak, Ya, makasih. jadi barangkali kita tidak tahu meninggal di mana ya. Jadi jangan takut, bukannya lillahi ta'ala mau kemana ya, begitu. Tadi ada usul dari Buya. Ya, Di sini ada ya Mas Pak Ambassadori Hasan, dari Pak Kementerian Hasan, Perhubungan Udara di Montreal. Pak Hasan. Oh iya, Nah, ini Pak Hasan ini dia wakil Indonesia di ICAO, yaitu institusi di bawah PBB. Eh, Beliau di Montreal. Silakan. ya silakan Pak Hasan kalau ada yang mau dikomen. Coba di sini saya lihat ada 2 paragraf tambahan dari beliau. Silakan Pak. Halo Pak Hasan, masih ada? Masih, masih. Suaranya belum pasan. Oh, suaranya kok tidak kedengeran Pak Hasan? Belum Halo? kedengaran suaranya. Belum, Oh, belum suara, belum belum. terdengar. Belum kedengaran. Udah turbulen ini. Ya, Oh iya, sedikit. ya Udah udah. turbulen ini. Lagi turbulen. Apa-apa. Oke, kita lanjut ya, Prof. Pak, Baik, memang ada kita waktu ini. lanjut. Masih ada 1 orang yang raise hand. Cuma kita Hmm. izin, ini udah pas jam 7, Bu ya. Pendro, gimana Pendro? Sebanyak berapa Pendro? Udah, Oh, manggilnya saya Pendro? udah, Apakah saya bisa, tadi maghribnya jam 4, Ustadz, jam 4:04. Oh, sudah ya. Jadi, apakah, iya, Oh, iya. jadi ada waktu ya. Nah, Ya, masih ada baik, seperempat jam lagi lah, Prof. silakan Ibu Erdita dulu ya, silakan. Saya makasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, makasih atas kesempatan memberikan pada saya, pada Pak Endo. Ini ada pertanyaan atau informasi. Yang pertama, sebagian pertanyaan saya sudah terjawab tadi dari keterangan Bu Ina. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan sekedar share sebegitu bagaimana eh, apa ya kecelakaan atau dampak dari turbulensi. Saya sekarang sedang berada di rumah keponakan saya yang salah satu korban turbulensi karena dia sering ke daerah-daerah terpencil di Maluku itu saat dia bertugas. Jadi turbulensinya keras sekali Pak. Jadi sehingga kepalanya terkoyak, jadi harus dioperasi. Nah, rupanya dampaknya sering berkali-kali dia dinas di situ, naik pesawat itu apa goncangan begitu tinggi. Kemudian beberapa tahun lalu terpaksa harus dibongkar kepalanya operasi lagi
karena kejang gitu. Dan sekarang sudah 14 bulan terbaring, Pak. Jadi saya sedang terapi dia. Jadi di operasi memang udah bergumpal-gumpal gitu darah di otaknya itu. Ya ini sekedar informasi begitu begitu parahnya sehingga akibatnya dia tidak sadar sekarang belum belum bisa ngapa-ngapa, cuman mata aja sudah melirik dan responnya masih agak dalam. Itu sekedar info saja. Uh, Kemudian apa mengurangi atau meminimalisasi turbulensi itu bagaimana tadi Pak Endro? Itu aja pertanyaan saya. Info dan pertanyaan. Makasih Pak Baik, Endro. baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tidak pakai seat belt atau gimana ya. Silakan Pak Endro. Ya, jadi kita harus kalau menghindarinya ya tentu saja kalau dari sisi penumpang tentu terbatas sekali karena kita hanya bisa sekedar berupaya untuk menghindari dengan cara memasang sabuk pengaman dan lebih baik sabuk pengaman selalu kita pasang meskipun lampu itu sudah dimatikan, lampu peringatan sabuk penampang boleh dilepas, lebih baik selalu dipasang. Kalau saran saya seperti itu, Bu. Baik, cukup barangkali ya. Masih ada yang raise hand, silahkan. Ini Bapak apa Ibu nih? Namanya Yetis Suratno. Kayaknya Bapak nih. Silakan Pak. Bapak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Pertama-tama saya mau mengkoreksi ini akun sebetulnya milik istri saya, tapi karena kebetulan saya merasa tertarik untuk ikut, jadi saya langsung ikut di dalam pertemuan ini. Ya, silakan Pak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aris Martono dan saya merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupan saya tentang masalah keselamatan, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut di dalam forum ini. Pertama-tama selamat. Kalau boleh Pak Aris, dapat link dari siapa Pak? Bagaimana? Dapat linknya dari siapa yang ngasih atau Aduh, dari kurang jelas. Saya Aris linknya Martono. linknya Pak Saya, Aris Martono. Eh, bagaimana? Ustadz, Dapat Bapak, linknya dari siapa Pak? ya, Istri apa Pak teman? Endro. Ustadz Bapak Aris Martono ini dulu adalah Oh, teman Pak Hendro ya. perwakilan Oh, ya. perwakilan Indonesia di ICAO Seperti Pak Montreal. Hasan. Oh, Seperti Pak Pak Hasan. Hasan. Oke, oke. Ya, Oke. sekarang beliau ada di Bogor, Ustadz. Ya, ya, ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Mas Endro. Jadi pertama-tama terima kasih saya diberikan kesempatan ini. Jadi pada dasarnya setelah saya mengikuti dari awal apa yang dipaparkan oleh Pak Hendro ini adalah sudah sangat sempurna. Sehingga saya tidak memiliki lagi ruang untuk bisa melihat adanya sesuatu kekurangan. Namun, saya perlu untuk sedikit meluruskan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah, mungkin ini hal yang kurang begitu penting, tapi tentang masalah volcanic ash yang terjadi pada saat pesawat British Airways mengalami gangguan di atas Pulau Jawa. Itu sebetulnya pesawat itu terbang dari London, Auckland, New Zealand. Ya, jadi pada saat dia di segmen Kuala Lumpur ke Perth dari ketinggian 37.000 kaki, dia memperoleh gangguan adanya volcanic ash yang diakibatkan oleh Gunung Galunggung. Sehingga terjadi emergency landing di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 24 Juni 1982. Ya, itu pertama. Yang kedua, tentang masalah turbulensi. Turbulensi yang diakibatkan oleh udara yang bersih, itu kita sebutnya clear air turbulence. Disingkat CAT. CAT ya. Jadi ini paling sering terjadi dan paling sering
mengakibatkan bahaya bagi penumpang yang pada saat ketinggian di atas rata-rata yaitu 30.000 ke atas itu dia tidak menyadari terjadinya CAT itu tadi, sehingga dia melepas sabuk keselamatan. Saya selalu menyebutnya sabuk keselamatan karena ini adalah masuk kategori atau ranah keselamatan, bukan keamanan ya. Di Indonesia, dua hal yang sangat berbeda dan rancu dibaurkan oleh jurnalis itu antara keselamatan dengan keamanan. Jadi saya selalu mempergunakan safety dengan security itu suatu hal yang berbeda. Itu pun sudah diamanahkan di undang-undang. Dua hal yang berbeda itu. Sehingga saya selalu mempergunakan istilah keselamatan sebagai padanan dari safety dan keamanan sebagai padanan dari security, dua hal yang berbeda. Sehingga saya membiasakan, ya moga-moga semua juga bisa menyadari bahwa safety belt itu perlu diikat selama penumpang itu duduk. Jadi even pada saat udara yang clear atau tidak clear, selama dia duduk, supaya diikat. Nah, dua hal ini mungkin hanya untuk meluruskan saja beberapa yang tadi sudah dibahas oleh Pak Hendro. Kemudian saya akan menanggapi tentang human error yang 80% itu tadi. Jadi pada dasarnya human error yang disebut Mas Hendro itu tadi adalah 80%, itu mungkin perlu untuk lebih diluruskan lagi bahwa pada dasarnya keselamatan penerbangan itu terjadi sebetulnya karena dua aspek yang sangat-sangat penting, yaitu adanya gangguan dari aspek teknis dengan aspek operasi atau technical dan operational. Nah, umumnya kalau dari teknis itu dibuat berdasarkan hasil dari pabrikan, umumnya Pak, maka dari sisi operasional itu lebih diakibatkan oleh si pengguna atau si pemakai dari barang tersebut, yaitu dalam hal ini adalah pilot. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan masalah kecelakaan dengan human error tadi 80%, saya melihat mungkin lebih harus di breakdown lagi. 80% ini berapa persen dari pabrikan dan berapa persen dari si pilotnya itu sendiri. Kalau tidak salah, saya juga mungkin tidak memiliki data yang lebih konkret, saya melihat bahwa pilot error itu memang lebih besar. Ya, itu beberapa data yang sempat saya baca, tapi saya tidak memiliki data yang lebih lengkap sekarang. Nah, tentang masalah tadi saya lihat ada turbulensi. Saya menganggap bahwa turbulensi itu memang sesuatu yang boleh dikatakan adalah penyebab dari adanya kecelakaan. Baik itu fatal accident maupun non-fatal accident. Nah, tadi saya sempat mendengar ada ibu yang mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan yang berakibat itu adalah kita tetap masukkan sebagai non-fatal. Namun pada dasarnya penerbangan yang demikian itu biasanya itu diakibatkan oleh, mungkin ya, saya juga kurang begitu memastikan apakah mempergunakan safety belt dengan baik atau tidak pada saat itu. Jadi mungkin ini sebagai masukan dari saya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang begitu berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Bogor. Barangkali ada komen dari Pak Endro, silakan Pak. Ya, saya kira udah betul. Jadi tadi masalah vulkanis es itu saya pernah berbicara langsung dengan
kebetulan waktu itu saya masih bekerja di PTDI dan saya Boeing menjadi salah satu konsultan PTDI dan saya ke Boeing dan kebetulan salah satu engineer yang menanganin ini adalah dia menceritakan bahwa pada waktu itu debu mencapai sekitar 37.000 feet atau 39.000 feet itu sebetulnya menurut teori tidak pernah terjadi. Tapi entah gimana, apakah Gunung Galunggung itu menghasilkan debu yang sangat halus sehingga bisa mencapai ketinggian yang dianggap pada saat itu di luar nalar. Itu salah satunya. Kemudian yang masalah CAT tadi, benar saya tadi menyebutkannya, saya lupa namanya apa, saya menyebutkan clear atau clean, tapi disebutkan sebagai clean air turbulence, itu memang sulit dideteksi, sehingga salah satu caranya adalah dengan LDR. Jadi tidak bisa menggunakan um, radar biasa. Kemudian masalah human error, mana yang lebih besar, pilot atau technical, saya kira butuh sebuah studi untuk menentukan mana yang lebih besar kontribusinya. Gitu saya tanggapan saya. Baik, terima Prof. kasih Pak Endro. Sebelum kita tutup, sebenarnya sudah jam 7.13. Pengalaman saya sepertinya pesawat itu sering menghindar di atas lautan dibandingkan daratan. Dan dia cenderung ke arah pantai dia berterbang Ya, itu. Itu gimana itu? Apakah supaya mudah mendarat atau gimana? Jadi begini, Prof. Pesawat itu di dalam operasinya itu dibagi menjadi beberapa hal. Pesawat biasa itu em, dia harus bisa mempunyai alternate airport, itu jaraknya itu maksimum 1 jam atau 60 menit. Tapi ada juga kita sebut sebagai extended operations. Jadi extended operation itu diperbolehkan berfungsi lebih panjang. Jadi extended operation itu alternate airportnya bisa 120 menit, 180 menit, atau 3 jam. Mbak Yan, Jadi, Mbak Yan. jadi Halo, lanjut, Dok ya, Endro. nggak tahu nih. Nah itu namanya extended operation. Jadi memang sebaiknya kalau tidak tergantung sebetulnya. Jadi kalau pesawat itu em, sebetulnya diperbolehkan dia jauh dari airport, tapi dia harus mempunyai kelaikan untuk extended operation berapa? Apakah 120 menit, 180 menit, atau 180 atau 240 menit. Nah, sebagai contoh sejarah saja ini, zaman dulu itu pesawat dengan dua mesin tidak diperbolehkan melintasin Atlantik, lautan Atlantik. Harus minimum 3 mesin. Tapi setelah kemudian em, teknologi berkembang dengan baik, mesin pesawat menjadi jauh lebih andal, kemudian keluar namanya extended operation ini. Begitu, Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab, Profesor. Baik, terima kasih banyak Pak Endro. Kita kembalikan ke Buya Rizal. Silakan Buya, karena waktunya sudah jam oke, 7.15. Prof. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian narasi dari Pak Dendro. Kemudian kita sebagai penumpang, kita bukan sebagai faktorinya, bukan sebagai pilot, tapi sebagai penumpang agar memperhatikan keselamatannya. Di antaranya, jangan lupa selalu pakai sabuk pengaman. Kadang-kadang saya juga, Prof, dulu begitu naik pesawat, karena udah biasa, jadi bilang orang sering naik pesawat, nggak usah pakai safety belt. Malah pernah kena sering ditegur oleh pramugari, pakai. Tapi saya begitu dia pergi saya buka lagi biar tandanya udah biasa. Ternyata salah fatal. Jadi Bapak Ibu bagian di pesawat apapun yang terjadi tetap pakai safety belt, matikan HP, dan jangan membawa barang-barang yang mudah meledak ke dalam pesawat. Takutnya nanti di pemeriksaan lepas jadi ya. Jadi kita dari sisi penumpang ya. Kalau dari sisi faktori, data-data statistik ada di. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan untuk itu kami Pendo dari Rosani memberikan sertifikat tanda kita pernah bersama Pendo bahwa apa yang Pendo sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama terhadap keselamatan kita
dan yang penting lagi bahwa apa yang Pak Endo sampaikan mendapat nilai pahala insya Allah. Dan tetap bersama Pak Endo di kelas siar Montreal. Makasih ya Pak Endo. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga bisa ketemu lagi mungkin dalam tema yang lain tentang pesawat, mungkin ada apa lain ya. Baik, makasih Insya Pak. Allah Ustadz. Insya Allah. Berikutnya kita berikan terima kasih yang kepada Prof. CA yang selalu setia mendampingi kami. Alasan ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami apabila Prof tetap bersama kami dalam kajian tematik. Makasih ya Prof. Ya, Semoga sama-sama. Terima kasih Bu ya. dan kepada Bu Rita Linda yang sudah membawakan surat Az-Zumar ayat 57 dan 60, semoga yang membaca dan yang mendengarnya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Dan saya kembali kepada Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Yarizal. Terima kasih semuanya. Dan mohon maaf pada hal yang tidak berkenan dalam memimpin acara tadi. Mari kita sudahi acara kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.